Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, malam hari ini kita akan bahas tentang yang ditanyakan oleh salah seorang warga sahabat yang baru masuk ke WA kita sahabat. Mohon bantu pencerahannya masalah waris dan hibah. Nah, jadi meskipun konten kita biasanya adalah masalah pernikahan, memang kalau bagi penghulu atau petugas di kantor urusan agama, sahabat, itu menangani masalah pernikahan. Dan konsultasi waris boleh, tapi hanya sebatas konsultasi. Tapi kalau ingin memutuskan, itu berada di pengadilan, sahabat. Jadi kalau ada pembagian waris yang kira-kira berpotensi untuk sengketa, maka itu lebih bagus dibawa ke pengadilan. Nah, ini kita bahas. Kita cerna dulu pertanyaannya, sahabat ya. Kronologisnya sebagai berikut. Ada seorang laki-laki pengusaha kaya meninggal dunia umur 53 tahun. Nah, jadi sahabat, manusia itu mohon maaf ya, tidak kaya, sedang kaya, atau sangat kaya, atau super kaya, itu tidak menjamin seseorang akan hidup selama-lamanya. Artinya kita akan menemui batas takdir hidup kita, sahabat. Nah, ini kebetulan levelingnya adalah orang kaya, pengusaha. Nah, kalau disebut pengusaha, biasanya dia meninggalkan harta, sahabat. Nah, lalu meninggalkan 1 istri tua dan 2 istri muda. Semua dinikahi tercatat resmi di KUA. Nah, ini artinya poligami, sahabat. Jadi bagi yang berpoligami, kalau ingin tercatat di kantor urusan agama, maka dia harus izin pengadilan. Dan itu boleh. Nah, karena ini sahabat kedua-duanya resmi tercatat, artinya kedua-duanya dapat buku nikah, maka dia berhak kedua-duanya dapat warisan, sahabat. Oh, jadi begini, sahabat. Jadi dia meninggalkan, orang kaya tadi meninggalkan 1 istri tua dan 2 istri muda. Semua dinikahi tercatat dan resmi di kantor urusan agama. Nah, masing-masing istri punya 3 orang anak, kecuali istri terakhir belum punya anak karena baru 2 minggu dinikahinya dan masih berusia 19 tahun. Berarti ini istri yang ketiga. Jadi 1 istri tua, 2 istri muda. Nah, yang istri muda tadi masih 19 tahun. Baru 2 minggu dinikahi, sahabat. Nah, ini memang levelingnya kalau pengusaha, kalau dari catatan kebiasaan itu, sahabat, dari 10 orang pengusaha, itu rata-rata 5 dia poligami, sahabat. Ya, mungkin niatannya bagi harta. Dan dia tahan uji mungkin ya, untuk aspek keadilan dan penataan emosional dan lain-lain, sahabat. Nah, lalu, sahabat, harta yang ditinggalkan tadi berupa orang yang ditinggalkan 3 istri. Nah, ini istri terakhir 19 tahun. Lalu harta yang ditinggalkan berupa 1 perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas PT, ini berarti, sahabat ya, dengan total aset kekayaan perusahaan termasuk piutang senilai 41 miliar. Ini harta yang banyak, sahabat. Kita aja 1 miliar aja kayaknya berat, sahabat. Kecuali dia ada durian runtuh, tanah karena batu bara dan lain-lain. Nah, ini si bayi, sahabat. Nah, jangan lupa di like dan di subscribe. Oke deh. Dan jangan lupa iklannya ditonton aja supaya menghasilkan duit yang lebih banyak. Ya, itu anak-anak, sahabat, tanggung ya. Harta 41 miliar. Kemudian 4 tadi perusahaan ya, 41 miliar, 4 buah rumah senilai 15 miliar. 15 miliar, 4 buah rumah, berarti 1 buahnya kena berapa itu? 6 miliaran ya. Tanah lahan perkebunan karet dan sawit plus lahan yang dikontrakkan senilai 27 miliar. Banyak betul ya hartanya. 41 tambah 15 tambah 27. Pinten iku? Pinten sedanten? Berapaan itu ya? Terus saja, kendaraan berupa mobil dan moge. Moge ini artinya motor besar, motor gede. Motor gede itu yang biasa jalan rombongan di tengah jalan. Yang meriah mereka itu, yang kadang-kadang penuh jalanan ya. Terpaksa kadang-kadang kita off dulu karena mereka lewat. Kadang iring-iringan tuh kadang-kadang ya. Nah,
1 miliar. Oh, berarti cukup besar nih harga mobilnya, bisa 700-an juta, mobilnya 300-an juta nih. Serta harta lain yang belum diinventaris. Nanti kita hitung sahabat ya, 41, 15, 27 dan 1 miliar. Berapa totalnya baru kita bagi. Pertanyaan saya sahabat, apakah teman-teman tahu nomor WA istri terakhir yang berusia 19 tahun itu? Lah. Nah, ini pertanyaannya kok ngene sih. Apakah teman-teman tahu nomor WA istri terakhir yang 19 tahun itu? Matur nuwun. Lah. Kita dikerjai sahabat. Ini luar biasa pertanyaannya. Nah, bertanya waris tapi ujung-ujungnya terakhir minta nomor WA istri yang terakhir 19 tahun. Untuk nopo iki? Ada apa ini? Nah, jadi kalau pertanyaannya itu berarti tidak usah kita hitungkan dari harta 41, 15, 27, 1 tadi. Jadi berapa miliar itu? Coba dia hitung 41. Ini kami ada papan tulis sahabat di sini. Padahal sudah kita sediakan sahabat papan tulis dan juga ada dolar. ada dolar ini spidol 41 miliar tambah 15 Tambah 20. 27 Oh, 27. tambah 1 tambah 5 6 tambah 7 13 tambah 1 14 naik 1 tambah 4 5 6 84 miliar sahabat. Nah, dalam ketentuan faraid, dalam ketentuan waris itu ada ketentuannya sahabat sebenarnya. Tapi ini karena pertanyaannya di ujungnya bukan hasil perhitungan, tapi nomor WA, maka mau nggak mau kita cari di Google nanti sahabat. Mau nggak mau cari di Google dan juga cari dari teman-temannya ini sahabat yang bertanya. Penanya Bapak Wandi. Wih, luar biasa Pak Wandi ini pertanyaannya. Ini extraordinary, di luar kebiasaan. Nah. Oke, di sahabat, karena pertanyaannya cuma itu, maka kita tidak bisa jawab. Karena tidak tahu kita nomor WA istri yang ketiga yang berusia 19 tahun. Kita kalau ingin disuruh menghitung, ya kita coba-coba hitung sahabat. Nah, demikian dulu. Mohon maaf sahabat ya, tidak ada hitungan dan tidak ada nomor WA. Tak punya kita. Mudahan berkah dan manfaat. Paling tidak yang kita bisa hasilkan di sini adalah bahwa pembagian waris itu jika berpotensi masalah maka silahkan kita putuskan di pengadilan agama. Apalagi kalau orang-orang itu berpoligami, itu rawan sahabat. Ya maklumlah kehidupan manusia kan ada kepentingan raga, kepentingan tubuh, kepentingan harta. Padahal sesungguhnya yang utama itu dalam kepentingan hidup kita adalah kepentingan jiwa atau kepentingan roh ilahiyah. Nah, begitulah hidup sahabat. Nah, jadi kalau ingin memutuskan, kalau potensi sengketa, bawa ke pengadilan. Kalau di KUA boleh konsultasi sekedar saja. Tapi kalau itu bersifat aman-aman saja, maka tak perlu jauh-jauh sebenarnya. Cukup dengan kekeluargaan, dengan hukum waris, untuk mengundang orang-orang yang dianggap paham tentang ilmu waris. Barangkali itu mudah manfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.